Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Mas Bagian Nikman di channel yang membahas tentang seputar dinding cor semen tanpa batu bata dan tanpa bataku. Oke, saya ucapkan dulu selamat berjumpa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini. Selamat bergabung. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan share apabila video ini ada manfaatnya. Salam kopi hitam. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat perhitungan lagi. Perhitungan kayak mau gelut ya. Mau menghitung kembali di tahun 2003 ini bagaimana biaya membuat dinding cor semen atau membuat dinding cor yang tanpa menggunakan batu bata dan bataku ini ya. Karena di tahun 2023 ini beberapa material, ya hampir semua material mengalami kenaikan. Semen, pasir, besi, batu bata, batu kali, terus batu split semuanya naik. Oke, untuk lebih mempercepat atau mempersingkat video, nanti ngomongnya belepotan karena ngalor itu loh. Untuk di tahun 2023 ini, kalau kita membuat rumah dengan cara sistem cor itu, ya kalau habisnya material masih sama, cuman harganya sekarang itu berkisar antara ya 35.000 sampai 50.000 per meter perseginya. Jadi sekitar itu ya. Karena apa? Jadi begini perhitungannya. Kita awal dari pasir. Dalam satu truk pasir dengan ukuran 6 kubik itu menghabiskan semen 30 sak. Sementara harga pasirnya 1.200.000 saat ini. Kalau kita bagi 30 sak itu menjadi itu berarti ketemunya adalah 40.000 per ini ya, per sak, atau per satu kali adukan itu pasirnya nilainya 40.000. Nah, 40.000 si pasir, terus kemudian si semen itu sekarang harganya 53. Sudah kita bulatkan kedua material ini menjadi 100.000. 100.000 ini jadi berapa dindingnya? Nah, harusnya dalam satu sak semen 50 kg dicampur pasir itu tadi setelah menjadi adukan, ketika dibuat dinding dia menjadi dinding dengan luasan 3 meter atau 1 kali 3. Itu ukuran yang yang standar. Cuman dalam prakteknya saya menggunakannya dengan menjadi 2 meter, 80 cm. Jadi nggak ada 3 meter. Karena tadi biaya sudah kita naikkan, jadi kita bagi anggapnya 3 meter. Nah, berarti 100.000 kita bagi 3, ketemunya berapa? 33.000. Oke, sekarang kita hitung dari mulai per meter perseginya itu adalah di angka 30 sampai 50.000 per meternya. Jadi materialnya habis 50.000 per 1 meternya. 1 meter itu kotak 1 meter itu habis 50.000 biayanya untuk materialnya, dengan ketebalan itu 10 cm. Nah, jadi dindingnya itu 10 cm. Jadi biayanya sudah kita ketemukan 50.000 per meter perseginya. Terus kemudian kalau sama tenaga kerja dan lain-lain berapa gitu ya. Nah, dari perhitungannya adalah ketika kita kita padukan dengan tenaga kerja, material, dan segala macam, per meter persegi dinding cor itu menghabiskan sekitar 120.000. Untuk 2023 ini 120.000 sampai 150.000 per 1 meter persegi. Ini semuanya begitu, berikut dengan tenaga kerja dan lain-lainnya. Kalau kita bandingkan dengan jenis tembok lain menggunakan batu bata, batu bataku atau sebagainya, dalam arti sampai kalau batu bata sampai dengan plaster dan dengan dinding cor sudah selesai seperti itu kita mampu menghemat hingga 30%. Ya kita mungkin terlalu banyak kali ya penghematannya kalau 30%. Bagi beberapa orang mungkin tidak percaya, ya itu boleh saja karena belum dicoba atau belum dipelajari. Karena gini, pakai batu bata dan dengan dinding sistem cor ini itu jelas jauh berbeda, karena kita tidak melakukan plaster sementara batu bata melakukan plaster, sehingga
terjadi ada biaya tambahan di batu bata sementara kita tidak. Jadi 120 sampai 150 ribu termahalnya itu per meter perseginya. Oke, untuk biaya material, untuk biayanya sudah bisa kita ketahui bersama. Terus kemudian untuk menjawab pertanyaan yang apakah di dalam tembok ada besinya. Nah, di dalam tembok itu kita tidak memakai besi, saudara-saudaraku. Jadi murni hanya semen dan pasir. Ya memang banyak sih yang berkomentar itu tidak kuat dan segala macam. Ya tapi tidak masalah, komentar itu bebas. Sementara kan kita berani berbagi karena kita sudah melakukannya bertahun-tahun. Saya mulai dari tahun 2010 sehingga sekarang sudah 2024, artinya sudah 14 tahun. Kurang lebihnya sudah 14 tahun rumah yang saya buat, hunian yang saya buat itu tidak ada kendala, baik keretakan atau keluhan-keluhan yang lain di dinding itu tidak ada. Nah, jadi tidak memakai besi juga sama, tidak memakai besi. Jadi kenapa kita tidak pakai besi? Ada alasan yang tersendiri ya, karena adukan yang kita gunakan itu bukan adukan beton. Kalau adukan beton ya kalau dikasih besi itu oke, tapi kalau bukan beton dikasih besi, ya itu hanya hanya seperti kayu ada di tengah-tengah adukan, jadi dia tidak bisa menyatu. Karena apa? Karena tidak bisa menyatunya karena kandungan semennya kurang. Karena bukan beton. Kalau beton kan kandungan semennya tahu sendiri, 1, 2, 3. Satu sak banding 2 pasir sama 2 batu atau 3 batu dan segala macam itu terjadi dia mengikat. Tapi kalau dengan dindingnya nggak mengikat karena dindingnya nggak sekuat beton campuran semen pasirnya, tidak kuat, tidak sekuat mereka daya rekatnya, maka tidak saya pakaiin besi. Ya pertimbangannya ya sebenarnya dinding cor itu kan tergantung strukturnya juga, artinya struktur itu mendukung yang namanya struktur kolom-kolom itu memang utamanya dalam bangunan itu yaitu harus diadakan. Kita kan hanya mengganti dinding batu bata dengan sistem cor, atau kita itu secara gamblangnya atau secara mudah memahaminya adalah kita membuat batako langsung di tempat, langsung dipasang. Ya ukurannya sama yang kita pasang, adukannya pun sama dengan batako, hanya kita membuatnya agak basah atau basah lah gitu supaya kita menghemat waktu dan menghemat biaya baik tenaga kerja maupun waktunya. Nah, biaya sudah, tentang ada besi atau tidak ada. Terus kemudian dari segi kekuatan. Nah, kalau kita bicara dari segi kekuatan, yang namanya dinding rumah itu dibuat sebagai penyekat ruang, dibuat sebagai pelindung, tetapi dia tidak menjadi struktur utama. Artinya begini, dinding itu bisa saja menggunakan apapun. Ada yang hanya menggunakan batu bata ringan. Kalau kita bata ringan tidak diplaster gitu kan ya, kekuatannya ya bata ringannya loh seperti itu kan, pertanyaan orang ya pasti tidak kuat katanya. Tapi ya karena fungsinya bukan untuk kekuatan tapi hanya sebagai pelindung ya tidak masalah. Sistem cor pun begitu, karena kekuatannya itu tidak menjadi kekuatan utama, tetapi hanya sebagai pelindung dari segala macam terpaan ya. Tapi kan tidak harus menjadi yang namanya kuat gitu, enggak. Karena apa? Kalaupun kena gempa ya itu yang menjadi struktur utamanya adalah fondasi tersebut dan kolom-kolom yang ada itu sebagai pengikat daripada dinding. Kalau kolom-kolomnya kuat ya dindingnya tidak akan kemana-mana, paling ya hanya retak kalau gempanya terlalu. Ya namanya gempa ya pasti semua yang ada di permukaan bumi kena gempa ya pasti mengalami kerusakan, hanya fatal dan tidak, atau ada yang parah ada yang tidak gitu loh. Di beberapa postingan-postingan channel yang membahas bangunan itu tentunya banyak ya. Sekarang ini sudah banyak yang mengupload video tentang membuat bangunan dengan sistem cor, teknik cor. Ya karena sudah ada yang mengawali mungkin, dan kalau di beberapa tempat itu kan masih menjadi debatan, atau tidak kuat lah, roboh lah. Bahkan kan ada yang mengatakan ini takutnya kalau dilenditin roboh. Ya nggak seperti itu juga.
Masa sih semudah itu mau dirobohkan? Kan enggak, kecuali yang enggak ada semennya, yang enggak tahu saya. Oke, jadi untuk kekuatan, ya jawabannya adalah hunian yang saya buat pertama kali itu di tahun 2010 hingga saat ini tidak terjadi keretakan dan masih berdiri kokoh, tidak masalah. Ya artinya tidak, kekuatan tergantung pada campuran material yang digunakan, tentunya begitu. Nah, kemudian yang menanyakan setelah selesai ngajinya pakai apa. Nah, untuk dinding store itu ada kelemahannya. Kelemahannya dia tidak bisa diaji dengan semen hitam. Kalau dia ada jeda beberapa bulan, kalau langsung bisa, tapi kalau beberapa bulan dia tidak bisa karena dia akan melepas. Kenapa dia terlepas? Jadi dia mirip dengan apa namanya, batako. Jadi tidak bisa diaji langsung dengan apa namanya, dengan semen hitam. Kalau semen, rekomendasinya adalah semen putih supaya hasilnya lebih bagus dan tidak terjadi gagal produk. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan untuk periode ini atau dalam kesempatan ini. Terima kasih sudah setia sama channel saya. Saya akhiri, jumpa kembali nanti. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.